Dalam pengamatan Bapak, bagaimana sebetulnya mengonsolidasikan parkir ini agar bisa lebih optimal, terutama untuk berkontribusi bagi PAD? Sebagaimana kita tahu, produktivitas dan progres pembangunan Kota Makassar salah satunya ditopang oleh PAD. Nah, sejauh ini kira-kira bagaimana sistem perparkiran kita, manajemennya, dan kemudian memaksimalkan hasil? Silakan Pak Heran. Saya kira ini menarik ya, judul yang diangkat, topik yang terkait tentang kemana pendapatan dari parkir sebenarnya. Seperti kita ketahui bahwa Kota Makassar ini adalah kota metropolitan, di mana pertumbuhan jumlah penduduk juga sangat besar ya. Seiring dengan hal tersebut, tentu juga bertambahnya jumlah kendaraan. Kalau bertambahnya jumlah kendaraan, tentu membutuhkan yang namanya sarana dan prasarana parkir. Agar tercipta bagaimana penataan manajemen perparkiran yang indah, yang tertib, yang dapat menghasilkan kontribusi dari pendapatan asli daerah. Tentu berimplikasi bagaimana sistem pengelolaan perparkiran tersebut. Kalau kita lihat bahwa pengelolaan perparkiran kita ini masih manual, menggunakan sistem pembayaran secara langsung di lapangan. Lalu kita lihat bahwa perparkiran juga itu masih semrawut, banyak titik-titik yang masih semrawut. Bayangkan, parkir ini kan bagian dari hambatan samping. Ketika satu jalan dilakukan lalu lintas kendaraan lalu di samping jalan tersebut atau di tepi jalan, bahkan sudah masuk ke ruang badan jalan, ini tentu menjadi hambatan terhadap arus lalu lintas. Sehingga ini membutuhkan bagaimana manajemen perparkiran berdasarkan secara teknis ya, harusnya ada marka parkir yang jelas agar bisa mengetahui berapa sih jumlah ya parkir yang memungkinkan untuk kapasitas parkir. Nah, kemudian kita harus melihat bagaimana rambu-rambu parkir itu sendiri. Lalu dengan demikian kita juga harus memperhitungkan, karena yang namanya parkir ini kan tergantung bagaimana bangkitan arus lalu lintas menuju suatu kawasan. Ya, kita lihat ada kan kawasan namanya bisnis, perkantoran. Ya, orang berpindah dari satu tempat itu kan punya tujuan untuk bekerja, untuk berbelanja, untuk berwisata. Nah, khususnya dalam hal ini, bagaimana kemampuan Perusda Parkir di dalam mengcover semua pelayanan yang ada di titik-titik parkir. Nah, realitas yang terjadi ternyata kan masih banyak ya titik-titik parkir yang ternyata belum ya terjangkau dalam pelayanan, karena di sini dibutuhkan bagaimana lahirnya profesionalisme ya, bagaimana menghadirkan juru parkir yang paham tentang bagaimana melakukan parkir kendaraan. Nah, kalau kita lihat kan berdasarkan Perda itu kan harusnya menggunakan juga, terutama bagaimana menggunakan baju parkir, dikatakan bahwa ini adalah juru parkir yang resmi. Nah, kemudian bagaimana ya sistem penarikan retribusi, harusnya setiap karcis ya yang diambil ini kan memperhitungkan bahwa bagaimana menilai suatu pendapatan yang ada dengan melihat berapa besar karcis parkir yang berada di tangan para jukir ini. Tapi realitas yang kenyataan yang ada ya, ini di sisi lain juga masyarakat memang harus diedukasi juga selain dari pengelola. Jadi harus ada harus ada kerjasama antara masyarakat, pemerintah, pengelola parkir dalam hal bagaimana mensukseskan terciptanya penataan parkir. Karena di sisi masyarakat juga ini kan juga masalah perilaku, terkait tentang masalah perilaku parkir yang baik itu bagaimana harus mengikuti berdasarkan rambu-rambu. Kalau dilarang parkir di situ ya tidak boleh parkir, kan biasanya ada ya, tanda ya rambu-rambu 50 meter ke samping, ke kiri, kanan, ke kiri itu kan dilarang parkir misalnya. Tetapi ya kalau itu tidak ditaati misalnya, ini juga bisa menciptakan kesemrawutan di pada suatu titik-titik jalan atau titik-titik parkir yang ada. Nah, itu saya kira Bapak ya bagaimana menciptakan ya profesionalisme dalam hal ini pengelolaan perparkiran yang terkadang ya kita lihat masih banyak yang menimbulkan permasalahan. Baik itu aspek sosial juga ini bisa memicu. Misalnya antar kelompok ya kita lihat ingin menguasai suatu lahan. Kalau ini tidak disentuh secara manajemen yang baik oleh pengelola parkir, maka
tentu membuka ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu untuk menguasai hal tersebut. Nah, kenapa demikian? Kita harus dorong lewat perda misalnya, harus ada political will, baik itu juga dari anggota dewan dan pemerintah kota untuk bagaimana mendorong agar Perusda ini memiliki kekuatan yang lebih kuat ya untuk mendorong terciptanya profesionalisme itu. Terkait dengan perparkiran di Kota Makassar. Kalau kami di Bapenda lebih cenderungnya ke pajak parkir, Pak. Perlu saya sampaikan, pajak parkir di Kota Makassar ini dari tahun ke tahun sebenarnya mengalami peningkatan untuk realisasinya. Cuman kondisi kemarin di tahun 2020, pandemi COVID-19 ini menghantam kita sehingga realisasi terkait dengan pajak parkir kemarin itu sudah mencapai 20 miliar itu anjlok, kondisinya seperti itu. Kami khususnya untuk pajak parkir itu yang pertama perlu kita ketahui bahwa yang kami tarik adalah wilayah pajak aja, Pak. Yaitu yang menyiapkan lahan parkir, baik itu terkait dengan pendukung usahanya atau karena usahanya sendiri atau memang dia berusaha di perparkiran. Nah, apa yang kami tarik contoh-contohnya ya mal-mal ini menyiapkan lahan parkir, tempat-tempat yang usaha yang mendukung itu dia menyiapkan lahan parkir, kami tetap pungut itu. Cuman ya ini memang yang jadi kendala di lapangan bersama mungkin anggotanya Pak Sugali ya, kadang ini yang perlu kita duduk bersama. Ya mohon maaf Pak Sugali, kadang wilayah parkir juga agak serempet masuk sedikit lah. ya. Siapa yang paling berhak? Ya, makanya tadi dia bilang agak masuk ke wilayah-wilayah parkir lah. Nah, ini kondisi seperti ini yang perlu kita clearkan supaya anggota di bawah tidak jadi bingung. Nanti orang wajib pajaknya bingung. Tadi saya datang orang di Spenda, Pak, Bapenda. Datang lari orangnya pada parkirnya. Akhirnya kan mereka bingung. Nah, ini perlu kita dudukkan mungkin supaya ini jadi clear. Kalau ini clear kan sebenarnya uangnya semua masuk ke kas daerah. Walaupun mungkin kalau PD parkir masuknya dalam setahun. Tapi kan masuk juga dalam bentuk dividen. Cuma mungkin perlu digas mungkin Pak Sugari supaya bagaimana dividen ini bisa mendorong terkait dengan PAD kita. Kalau yang biasa jadi perebutan itu Pak. Ya ini kan toko berjejaring ya. Iya. Ini yang biasa memang daerah abu-abu yang maksudnya sebenarnya kan ada lahan parkir yang disiapkan, contoh ada toko, dia ada sebenarnya lahan parkirnya, itu kan harusnya menjadi pajak parkir. Tapi karena beririsan juga dengan pinggir jalan, pergi jalan, akhirnya ini jadi PD parkir juga masuk. PD parkir juga, dia bilang biasa bingung saya Pak, yang mana saya mau bayar. Sebenarnya ya itu yang kita perlu duduk bersama, bagaimana ini ya wilayah pajak lah, wilayah bukan retribusi parkir Pak, bukan, tapi jasa parkir. Karena kalau retribusi harusnya dipungut oleh SKBD. Itu mungkin sehingga kedepannya ini bisa ditingkatkan. Malahan saya lebih ekstrim, harusnya kan kalau kita hitung-hitung, sebenarnya parkir ini kecil dalam arti uang kecil Pak, tapi continue banyak. Akhirnya kan kalau dikali juga jadi banyak. Jadi besar ya. Iya, potensinya begitu besar. Kalau kita maksimalkan, ini bisa mendorong PAD kita, baik itu dari segi pajak maupun pembagian dividennya terkait dengan bagi hasil terkait dengan BUMD. Oke, aplaus untuk Pak Riman. Sebetulnya sorotan ini menuju ke Perumda Parkir sebetulnya ya, karena dividen tiba-tiba anjlok, sulit untuk dicapai sesuai dengan target. Nah, apa kendala selama ini Pak Susuman dan kira-kira bagaimana progres ke depan ini? Silakan. Ya, kami masuk itu di bulan 3 2020. Betul yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa ada tsunami COVID dan itu sektor perparkiran khususnya di kami mengalami dampak yang sangat terjumpai lah, hampir 70%. Jadi kami di tahun 2020 itu survive betul. Yang jelasnya prinsip kami bahwa tidak ada pegawai yang kita rumahkan ya, kami berusaha tetap jalan dan kami mencoba melakukan efisiensi sehingga di tahun 2020 kami rubah pola penganggaran kami setelah melihat proyeksi DRK kami, karena cara menghitung dividen sesungguhnya itu nanti di akhir buku. Begitu ya, tutup buku. Ya, jadi kalau Perda kemarin itu 55%, sekarang kalau Perda yang sekarang ini 70% itu menjadi kewenangan pemerintah kota. Nanti pemerintah kota yang kemudian membagi itu dalam bentuk SK kuasa pemegang mandat atau KPM. Jadi berdasarkan regulasi yang baru ini, Perumda ini cuma 30% saja yang disimpan, dan cadangan 20%, 10% untuk insentif, sehingga 70% itu menjadi milik pemerintah kota. Apakah dia mau
ambil semua dalam bentuk dividen, itu it's okay, tidak ada masalah. Yang namanya Perumda pasti selalu ada dividen, itu adalah kewajiban. Karena hasil audit sekecil apapun keuntungan di akhir tahun setelah perhitungan laba bersih, maka di situ ada pos untuk dividen. Nah, yang menentukan dividen itu adalah pemerintah kota itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi kami dalam kondisi susah pun di 2020, kami bayar dividen 2019, kami bayar dividen 2020, dan itu kami lunas, dan itu angkanya hampir 1 miliar. Kenapa? Karena kami berhasil melakukan efisiensi penganggaran kami, khususnya belanja-belanja yang tidak produktif, itu berhasil kami lakukan, dan kami direksi punya komitmen untuk melakukan saving. Malah untuk tahun 2021 ini, dari proyeksi RKA kami, bacaan dokumen RKA kami, kemungkinan kami menyerahkan dividen antara 1,3 1,5, dan kami telah berkomitmen untuk melakukan saving untuk itu, sehingga ketika ditagih berdasarkan hasil audit sudah ada uangnya. Kalau dulu kan tidak. Itu yang coba kami lakukan sebagai tanggung jawab kami sebagai Perumda yang harus memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Itu terkait dengan dividen. Terkait dengan pajak, betul, kita ada sedikit beririsan di operasional terkait dengan pajak. Memang ada wilayah yang debatable perdebatannya, tapi sesungguhnya kalau saya melihat riwayatnya dari dulu, sebenarnya pernah PD Parkir itu menjadi wajib pajaknya. Kalau PD Parkir jadi wajib pajaknya, berarti kan dia melakukan pungutan, meskipun pajak itu dalam ketentuan Undang-Undang 28 tidak boleh diborongkan. Tapi kalau kami yang menjadi wajib pajak dan langsung dihitung 30% dari pendapatan semua badan usaha, sebenarnya itu relatif bisa jalan. Jadi pajaknya bisa langsung terpenuhi, pajaknya 30% bisa terpenuhi berdasarkan pendapatan badan usaha yang masuk, nanti diverifikasi seperti apa, dividennya juga bisa terpenuhi, dan itu sebenarnya pernah dijalankan di tahun-tahun sebelumnya, Pak Ariman. Tapi saya tidak tahu kenapa tiba-tiba nomor wajib pajak PD Parkir tiba-tiba dicabut sama Bapenda. Nah, itulah yang kami mau dorong dengan Pak Ariman. Kemarin memang kita buntu dengan Bapenda yang lama, mudah-mudahan dengan Bapenda yang baru ini kami dorong untuk lakukan MOU, khususnya kawasan-kawasan yang beririsan langsung. Kawasan beririsan langsung itu misalnya kayak Veteran, Bandan, Sumbopu, itu kan beririsan langsung dengan tepi jalan. Kalau kita pakai perspektif pajak, apapun ceritanya, begitu dia badan usaha, dia komersil, harus dia bayar pajak. Tapi faktanya dia tidak memiliki lahan parkir, tapi kan melekat badan usaha itu harus ada pajak parkir. Sehingga dalam prakteknya yang melakukan pungutan kan yang komersil kan ada jukir, tapi membayar pajak berdasarkan badan usaha. Tapi yang melakukan pungutan adalah jukir. Fungsi-fungsi seperti ini menurut saya ke depan bisa kita bicarakan ya lebih lanjut. Kalau dia ada fungsi layanan langsung dalam bentuk jukir, berarti kan ada praktek layanan jasa di situ, bukan murni praktek pajak. Jadi kita harus bedakan, karena persoalannya kayak kantong parkir. Kantong parkir itu murni praktek pajak. Kenapa? Karena dia self service. Itu yang pertama. Pajak juga adalah suatu hal yang memaksa. Kita tidak boleh lari dari kewajiban kita untuk membayar pajak, apalagi kalau ini adalah badan usaha. Tapi bagi badan usaha yang kemudian beririsan langsung dengan tepi jalan, ada jukir. Karena status jukir itu cuma kami memiliki kewenangan untuk mensahkan statusnya. Menurut kami lebih ringan kerja teman-teman di Bapenda kalau kita bisa seiring sebenarnya. Kami melakukan pungutan, langsung dipotong pajaknya 30% atas nama badan usaha tersebut atau atas nama kami sebagai wajib pajak yang mengelola perparkiran. Itu yang pertama. Sehingga ini penting saya clear bahwa dividen itu wajib, dan kami 2 tahun ini alhamdulillah kami penuhi dividen kami. Kalaupun kemudian ada rumor atau ada bahwa seolah-olah kami tidak memenuhi dividen kami, itu adalah tunggakan dividen sebelum kami dan harus menjadi wajib untuk kami penuhi. Saya tidak ingin menyatakan bahwa teman-teman direksi dulu tidak, kami berusaha untuk sehat dalam keuangan sehingga pos dividen itu tidak boleh diganggu. Ya, jadi kami serahkan dalam bentuk deposit, jadi posnya tidak bisa diganggu. Nah, itu yang kami sementara lakukan perbaikan. Selanjutnya terkait dengan kondisi carut marut, kita diperhadapkan pada soal kantong parkir. Kantong parkir kemudian karena sesuatu dan lain hal seolah-olah tidak memiliki fungsi sosial, sehingga orang yang misalnya di depan MP, karyawan depan MP itu
tidak tertarik untuk parkir di kantong parkir, tumpah ke tepi jalan. Begitu dia tumpah ke tepi jalan, resiko kemacetan besar kan. Kenapa kemudian dia tumpah di tepi jalan? Karena flat. Kalau dia di dalam, dia progresif. Begitu dia di luar, 12 jam, 24 jam, dia cuma bayar 3.000, dia cuma bayar 5.000. Nah, harusnya kantong parkir juga punya fungsi sosial, sehingga orang tidak pada tumpah ke tepi jalan untuk parkir ria. Nah, ini yang kami sementara dorong, sehingga ada kawasan-kawasan yang memang jadi progresif. Kayak depan, kayak boulevard itu dalam waktu-waktu tertentu harusnya tidak boleh lagi dia flat, harus dia progresif. Tapi harus juga kantong parkir menyiapkan sarananya yang tidak terlalu membebani pengunjung dengan progresif yang terlalu tinggi. Nah, ini harus dipikirkan, ini harus diintervensi. Kalau tidak diintervensi, orang pada nyaman parkir di tepi jalan. Selanjutnya, setelah kami jadi direksi, kami sudah cashless, Pak. Kami ada 2 kawasan di boulevard Pengayoman itu kami sudah cashless. Kami sudah pakai mesin. Di kawasan Kartini dan Sumbawa itu kami cashless, ya, bisa pakai kris, bisa pakai apa. Kawasan-kawasan kami sekarang sudah bisa pakai kris. Malah jukir kami itu jukir yang sudah kita gaji. Kami punya 80 jukir di Kartini dan Sumopo itu sudah kita gaji. Nah, kalau di tempat-tempat lain masih sistem bagi hasil, ya, jadi kotor sama mereka. Itu barangkali yang kita coba ingin lakukan perbaikan-perbaikan. Yang terpenting buat kami sebenarnya, kami bisa duduk satu meja dengan teman-teman Bapenda untuk melakukan verifikasi objek-objek mana yang bisa kami masuk, ya, dan kami tetap kontribusi pajaknya tetap bisa masuk ke Bapenda. Itu saja barangkali dari kami. Jadi mungkin begini, disampaikan tadi Pak Sugali ya benar betul. Ya. Kalau kita lihat dia memang store dividen. Yang perlu mohon maaf mungkin Pak Sugali, perlu ditambah dividennya. Iya. Artinya kan begini. Tujuan utama kita adalah yang tadi itu kan perusahaan sehat dan bisa memberikan kontribusi ke pemerintah kota. Jadi kalau saya bilang tadi betul apa yang dibilang Pak Sugali bahwa mereka memang punya dividen. Cuma mungkin mohon maaf ini perlu di